Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk hari ini adalah kebanggaan kita. Dan ayat bacaan terdapat di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-15 sampai 17 dan di dalam ayat yang ke-15 berkata demikian. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hidup kekristenan kita adalah hidup yang bergairah, hidup yang penuh dengan antusias, dan hidup yang penuh dengan semangat. Mengapa kita memiliki semangat? Karena kita mempunyai kebanggaan dan kegirangan. Hidup tanpa memiliki kebanggaan dan kegirangan, maka dalam hidup tidak akan ada gairah dan semangat, sehingga kita hidup asal hidup. Tetapi jika ada sesuatu yang kita banggakan atau ada kegirangan yang kita miliki, ada sesuatu yang membuat kita sukacita, maka kita akan memiliki gairah. Dan jika kita memiliki gairah untuk sesuatu, pasti kita bersemangat untuk sesuatu, maka hasilnya pun akan berbeda. Karena orang yang bergairah atau antusias untuk melakukan sesuatu, maka biasanya dia akan menjadi kreatif. Kita harus memiliki kebanggaan, tetapi kebanggaan kita janganlah hal-hal duniawi tentunya. Jangan sesuatu yang nilainya biasa, bukan yang memiliki nilai yang bisa turun. Karena Alkitab berkata, apapun yang bisa digoncangkan di akhir zaman ini akan digoncangkan oleh firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi kebanggaan kita? Kebanggaan dan kegirangan apa yang harus kita miliki? Tentu kita harus pelajari lewat bacaan kita hari ini, dan ada beberapa hal penting yang harus kita ingat sebagai kebanggaan yang harus kita miliki, yaitu yang pertama, karena perjanjian Allah kita berlaku turun-temurun. Allah kita adalah Allah yang bisa memegang janji. Perjanjian Allah selalu berlaku turun-temurun. Tujuannya supaya kita hidup serius dengan Tuhan, supaya kita tidak bermain-main dengan segala dosa dan kejahatan, sehingga anak cucu orang benar akan menerima berkat ilahi secara turun-temurun. Yang kedua, kebanggaan apa yang harus kita miliki? Yaitu kebanggaan karena Tuhan menyatakan dirinya bagi kita. Tahukah kita bahwa Allah hanya dapat dikenal sejauh penyataannya kepada kita? Dengan lain kata, jika Allah tidak menyatakan dirinya kepada kita, kita tidak akan bisa mengenal Dia. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, sehingga jika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak akan goyah karena kita tahu Tuhan kita hidup dan berkuasa. Kita mengenal Tuhan bukan karena orang lain, tetapi karena firman Tuhan itu sendiri bagi kita, dan Dia sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita. Nah, saudaraku, yang berikutnya, apa yang harus menjadi kebanggaan kita? Yaitu kebanggaan karena di dalam Yesus selalu terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena Allah kita adalah Allah yang spesialis dalam hal perubahan. Dia adalah Allah yang ahli dalam mengadakan perubahan. Apapun yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, pasti akan Dia ubahkan. Contohnya 5 roti dan 2 ikan Dia ubahkan sehingga dapat mengenyangkan 5.000 orang. Bahkan sisanya 12 bakul. Apa yang tidak mungkin bagi kita, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan berikutnya, apa yang menjadi kebanggaan kita? Yang menjadi kebanggaan kita adalah karena kehidupan kita diatur oleh Yang Maha Kuasa. Itulah kebanggaan kita. Karena dalam hidup ini kadangkala bukan soal nasib dan bukan soal takdir,
Tetapi hidup ini kadangkala soal bagaimana kita bisa mengaturnya. Ada usaha yang maju, tetapi ada juga usaha yang tidak mengalami kemajuan. Mengapa demikian? Semuanya itu tinggal bagaimana kita mengaturnya. Hidup kita akan menjadi lebih berarti jika kita dapat mengatur keuangan kita dengan benar, mengatur waktu kita dengan benar, dan mengatur segala sesuatunya dengan benar. Jadi kebanggaan dan kegirangan kita bukanlah harta kekayaan, bukanlah prestasi atau kedudukan atau apapun yang berhubungan dengan hal-hal duniawi, tetapi yang menjadi kebanggaan kita dan kegirangan kita adalah bahwa kita telah dipilih dan ditetapkan sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami memiliki kebanggaan dalam hidup kami. Kami memiliki kegirangan dalam hidup kami, karena perjanjian-Mu berlaku atas hidup kami turun-temurun. Dan kami memiliki kebanggaan karena Tuhan sendiri yang menyatakan diri-Nya kepada kami secara pribadi. Sehingga kalau kami boleh mengenal Engkau bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan yang menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang dahsyat luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan itulah yang menjadi kebanggaan kami, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus saudaraku dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati.